Hadis yang membahas tentang puasa Asyura memang menjelimet. Awalnya hadis ini diceritakan oleh teman kita Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Ani bin Abbasin radhiyallahu taala anhu berkata, lama ketika qadima wasala sampai siapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata di kota Madinah. Berarti ini cerita tentang peristiwa hijrah Nabi dari kota Makkah menuju kota Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Hadis yang membahas tentang puasa Asyura memang menjelimet. Awalnya hadis ini diceritakan oleh teman kita Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Ani bin Abbasin radhiyallahu taala anhu berkata, lama ketika qadima wasala sampai siapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata di kota Madinah. Berarti ini cerita tentang peristiwa hijrah Nabi dari kota Makkah menuju kota Madinah. Tiba-tiba ra'al Yahuda, Nabi menyaksikan, melihat orang-orang Yahudi siaman yauma Asyura, yang berpuasa pada hari Asyura. Asyura itu tentu dari kata asyir. Asyir itu dari kata asroh. Kalau asroh itu 10, asyir berarti hari yang ke-10. Sama dengan khomsah itu 5, khomis hari yang ke-5. Tis'a itu 9, tasik hari yang ke-9. Dari tasik menjadi tasu'ah, dari asyir menjadi asyura. Di Rasul menyaksikan orang Yahudi puasa Asyura hari yang ke-10 di bulan Muharram. Maklum Bapak Ibu, kalau kita hidup zaman Rasul, kita belum punya kalender, sehingga menunjukkan tanggal itu ya hari yang kesekian. Sampainya Nabi waktu haji wada di kota Makkah pada hari yang ke-6 as-sadis min Dzulhijjah. Rasul ketika haji wada itu sampai di Mekah hari yang ke-6 di bulan Dzulhijjah. Andai kan ada kalender, tentu diibaratkan tanggal 6 bulan Dzulhijjah. Nah, puasa Asyura itu dilakukan tanggal 10 di bulan Muharram. Begitu Rasul menyaksikan, diskusi Rasul,
Ini petunjuk sebelumnya belum terjadi. Jadi 13 tahun periode dakwah di kota Makkah, kita belum pernah menikmati syariat puasa. Satu-satunya syariat adalah sholat. Itu pun pasca peristiwa Isra dan Mi'raj. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul tanya kepada mereka yang berpuasa Asyura itu, "Ma hadzal yaum?" Hari apa ini? Alladzi tasumunahu, yang kalian sama-sama mempuasainya. Pertanyaan Rasul. Qalu, mereka menjawab, hadza yaumun azim. Hari ini adalah hari yang agung, hari yang mulia, hari yang keramat. Seperti bangsa Indonesia punya hari tanggal 17 Agustus memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Hari agung, hari mulia. Kenapa? Anjallahu Musa wa qaumahu wa aghraqa fir'auna wa qaumahu. Karena pada hari ini Allah menyelamatkan Musa bersama kaum yang masih taat membela Nabi Musa. Mereka dikenal dengan kaum Hawariyun, kaum Hawari. Nanti umatnya Nabi Muhammad ada kaum yang siap membela Rasul, dikenal dengan kaum Ansor. Ansor itu artinya penolong, dari kata Nasoro, menolong. Wa aghraqa fir'auna wa qaumahu. Dan pada hari ini Allah menenggelamkan Fir'aun bersama kroni-kroninya, pegundel-pegundelnya itu. Enak gitu. Mungkin ibu bapak pernah menyaksikan film 10 Commandment, 10 firman Tuhan. Masya Allah, sering ditayangkan itu. Bagaimana Nabi Musa bersama umatnya Hawariyun itu dikejar oleh Fir'aun mendekati Laut Merah. Dengan mukjizat tongkatnya itu, laut dicambuk, terbelah menjadi 2, kayak perkampungan gitu. Kanan air, kiri air, merinding lewat ini. Teknologinya canggih sekali. Apa ya dulu seperti itu kira-kira. Tuh visualisasi kayak apa mukjizat tongkatnya Nabi Musa. Dan ternyata tongkatnya masih ada, Pak. Masih ada tongkatnya Nabi Musa. Itu dicuri oleh orang-orang Barat ketika mereka mengadakan kolonisasi ke negara-negara Islam. Jadi mereka bukan hanya merampas hasil buminya, termasuk peradaban. Buku-buku kita dicuri oleh mereka, bahkan sisanya itu dibakar. Itulah kejinya mereka. Jadi mereka menyerang Irak, bukan hanya Irak yang dibombardir kemudian mengambil minyaknya, tapi sampean saksikan, ya Allah, harta karun berupa peninggalan-peninggalan yang dicuri semua. Masya Allah, itu harganya mahal, bukan dolarnya, tapi nilai budayanya. Maka jangan kaget kalau kita belajar Islam di Barat, kalah kita. Mereka sudah bikin fiqh, riset, daftar isi, indeks, tematik,
Sehingga cari hadis Asyura tinggal gretek begitu. Pakai kode-kode Bukhari ada sekian, Muslim ada sekian, Masya Allah. Kalah kita. Sayang mereka belajar Islam dasarnya karena kebencian. Maka tidak ada yang baik Islam di mata mereka. Itu dulu. Alhamdulillah, seiring dengan namanya manusia ingin cari kebenaran, maka tidak sedikit mereka akhirnya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Munhumi Riwut, ada Garudi, ada Maryam Jamila yang asalnya Yahudi membela Islam. Alhamdulillah. Islam is our choice, Islam pilihan kami. Islam is my choice, Islam pilihan saya. The sun rise in the west. Sinar Islam muncul dari arah barat. Alhamdulillah, itulah Islam. Makin ditantang, makin menarik. Makin dibenci, makin cinta. Alhamdulillah. Itu gambarannya. Sehingga apa yang terjadi? Kita saksikan berbagai kekayaan budaya umat Islam dicuri oleh mereka. Sampai rambutnya Rasul dicuri oleh mereka. Surat asli yang dikirim Rasul ke penguasa Romawi, ke Heraklius itu, walaupun kita punya database-nya di Sahih Bukhari dan lainnya, yang asli ada di mereka. Cincinnya Rasul masih ada, yang konon akan dipamerkan di Ramayana itu. Wani piro sampai itu ceritanya. Alhamdulillah. Itu bukti sejarah kehebatan budaya umat Islam tempo dulu. Wa aghraka Fir'aun wa qaumau, akhirnya setelah sampai ke gurun Thir, melihat Fir'aun dan kroninya itu mengejar dengan mukjizat tongkatnya, dicambuk lagi, kembalilah ke sedia kala. Habislah kroni-kroninya Fir'aun. Namun Allah menjanjikan dalam Al-Quran jasadnya Fir'aun itu bisa diselamatkan. Ya mungkin namanya raja, masa gak digoleki gitu. Apalagi bukan raja lagi, Tuhan. Dan ketika ziarah ke mumi ya, muminya Fir'aun itu, kita bisa menyaksikan hari ini. Ternyata wajahnya jelek sekali. Iya, kata istri saya masih gandeng saya. Kata istri saya begitu ya. Gitu aja, sombong luar biasa, sampai mempertuan dirinya sendiri, akhirnya kelelep. Itu ada Tuhan kelelep ya Fir'aun itu ya Allah. Masya Allah, itu peringatan bagi kita. Nah, ternyata ketika di Ternate saya juga menyaksikan ada ibu yang katanya ketua marga ini dalam kondisi duduk manis di mumi ya Pak ya. Saya kira hidup, ternyata sudah sekian ratus tahun wafatnya, Masya Allah. Jadi ternyata teknologi itu ada, maka tidak usah takut kalau itu beritahu dan sebagainya, memang bisa terbukti secara ilmiah. Itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar kita yang menyaksikan dapat iktibar nasibmu kayak Fir'aun akhirnya jadi begitu. Na'udzubillahi min dzalik. Fasamahu Musa syukran, atas dasar itu
dipuasai Musa sebagai rasa syukur kepada Allah. Begitu mestinya. Kapan ya kita sosialisasikan di Indonesia mensyukuri kemerdekaan itu ditandai dengan apa? Puasa. Tidak dengan joget. Tapi dengan apa? Puasa. Kapan ya gitu? Indah. Kalau ajaran Islam itu bisa diinternalisasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Boleh kita nadar, nanti kalau saya naik pangkat saya akan tandai dengan puasa. Boleh Pak, boleh. Nggak ada masalah. Itu gambarannya. Fasamahu Musa syukron wa nahnu, dan kami nasumuhu, terus melestarikan syariat puasa itu. Allahu Akbar. Padahal antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu saja sudah 570 tahun. Katakanlah 6 generasi. Andaikan antara Musa dengan Isa itu 2000 tahun, kira-kira ya 40 generasi. Sampai Nabi Muhammad 46 generasi. Itu luar biasa. Mendengar cerita itu, apa kata Rasul? Nahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum. Kalau begitu, kami Muhammad bersama umat ini lebih layak, lebih pantas untuk mengikuti jejaknya Musa dibanding kalian semua. Fasomahun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya hari itu Musa dipuasai oleh Rasul. Bayangkan, babak pertama kali kita mendapatkan syariat apa? Puasa. Oleh sebab itu, kelanjutan hadis ini wa amaro, bahkan Rasul itu menginstruksikan jajaran sahabat untuk rame-rame mempuasai Asyura. Maka jangan kaget dalam perjalanan tasrik Islam, puasa Asyura dulu itu hukumnya wajib gitu. Karena asal perintah memang hukumnya wajib, dan kita belum mendapatkan syariat puasa Ramadan. Karena puasa Ramadan baru turun pada tahun 2 Hijrah, terkait dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu pada tahun 2 Hijrah. Pasca turun yang namanya ayat ini, sikap Rasul berubah. Tidak lagi menyuruh, tidak lagi melarang. Kalau gitu, status hukumnya berubah dari wajib menjadi apa? Sunnah. Apalagi ketika Rasul ditanya, kewajiban puasa ada berapa? Hanya 1, puasa Ramadan. Apa ada puasa yang lain? Tidak. Kecuali kalau kalian ingin puasa sunnah. Oh, kalau gitu berubah hukum ini dari wajib menjadi apa? Sunnah. Kebiasaan Rasul menurut istrinya Aisyah, Rasul itu kalau sudah terbiasa menjalani ketaatan selalu istiqomah. Itu Rasul begitu. Maka nanti istri yang lain, Ummu Salamah, cerita kepada kita, walaupun Rasul tidak menyuruh, diam-diam Rasul tetap menjalaninya, tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Itu kebiasaan Rasul begitu. Walaupun itu sifatnya tidak wajib, tetapi tetap apa? Istiqomah. Ini menjadi catatan
pada teman-teman kalau bicara hukum supaya hati-hati. Jadi jangan sampai adanya unsur istiqomah menjadi indikator kewajiban. Enggak. Kalau istiqomah itu istilahnya al-dawam, kelanjutan, keberlanjutan itu indikator kewajiban, nanti semuanya jadi apa? Wajib. Tuh hati-hati kalau kita sudah istimbat hukum, tentunya kita serahkan kepada pakarnya, ahli hukum. Tuh gambarannya. Alhamdulillah, akhirnya kita menikmati media taqarrub kepada Allah dengan cara apa? Puasa. Yang membingungkan itu adanya riwayat dari Aisyah. Kata Aisyah, puasa Asyura itu sudah dilakukan oleh Rasul sejak zaman jahiliyah. Hadisnya ada di Sahih Muslim. Berarti hadisnya sahih. Sementara riwayat Ibnu Abbas muttafaqun alaihi. Pertanyaannya, kalau versinya Ibnu Abbas puasa Asyura setelah hijrah, versinya Aisyah sebelum hijrah, mana yang lebih kuat? Ada mencoba yang muttafaqun alaihi lebih kuat daripada Muslim. Ada. Tapi kalau dilihat dari sisi kedekatan dengan Rasul, Aisyah itu istrinya Rasul. Lah Ibnu Abbas, apa anaknya paman itu apa Pak? Ponaan. Lebih dekat mana? Istrinya. Dari sisi usia, Aisyah lebih dewasa daripada Ibnu Abbas. Aisyah ketika peristiwa hijrah usianya sudah 8 tahun. Sementara Ibnu Abbas ketika Rasul hijrah usianya baru 3 tahun. Beda berapa tahun ya? 5 tahun. Sehingga ketika Rasul wafat, usianya Ibnu Abbas itu kira-kira 13 tahun. Maka dia cerita, waktu di Mina, Rasul ngimami umat, dia jalan-jalan di depan shaf menaiki keledainya itu. Wa nahastul ihtilam. Pada waktu itu saya mendekati usia balik. Karena apa? Ada ulama yang spekulasi, ya tidak membatalkan saum arek cilik, nah begitu. Sementara yang lain udah Ibnu Abbas walaupun cilik tapi tokoh. Nah, itu ceritanya. Nah sementara ketika Rasulullah jiwada, Rasul wafat, usianya Aisyah sudah 18 tahun. 18 tahun ditinggal suaminya. Berarti statusnya apa? Janda muda ya. Tapi mantan istri Rasul tidak boleh kawin seumur hidup. Berat ternyata jadi istrinya Rasul. Maka tidak pernah terbukti mereka yang pernah dinikahi Rasul kawin lagi setelah Rasul meninggal dunia. Itu gambaran realnya. Lah usia Aisyah jauh lebih tua, kedekatan Aisyah jauh lebih dekat. Mestinya kalau model tarjih yang lebih kuat bukan riwayatnya Ibnu Abbas, tapi riwayatnya siapa? Aisyah. Itu yang tampaknya kontradiksi. Berkali-kali kita ingatkan, kalau kedua hadis itu sama-sama sahih, insya Allah tidak sulit untuk mengkompromikan
antara dua dalil yang tampaknya kontradiksi. Kalau sama-sama sahihnya. Kebetulan kedua hadis ini kan sama-sama persepsi. Bukan hadis qauli. Nah, persepsi itu enggak gampang. Walaupun sahabat itu amanat untuk menceritakan unggah-ungguhnya Rasul, namun kekeliruan itu bukan mustahil akan terjadi. Nah, alhamdulillah teman-teman yang punya ilmu gampang memadukan dua dalil ini. Begini teman-teman, baik riwayat Ibnu Abbas sama riwayat Aisyah tidak ada kontradiksi. Kenapa tidak ada kontradiksi? Aisyah tidak mengatakan zaman jahiliyah periode Mekah, enggak. Pada saat tahun pertama Hijriah, Madinah pun masih dalam kondisi jahiliyah, sama. Orang Quraisy yang hijrah dari kota Mekah menuju Madinah pun dalam kondisi jahiliyah. Kebetulan Aisyah dikawin Rasul resminya 1 tahun setelah peristiwa hijrah. Oh, kalau begitu yang dimaksud Aisyah itu jahiliyah bukan periode Mekah, tapi jahiliyah periode Madinah. Tidak ada akhirnya kontradiksi riwayat yang namanya Aisyah dengan riwayat Ibnu Abbas. Enak. Sebab kajian hadis di barat selalu dibenturkan begitu. Jadi seakan-akan mereka mempertanyakan terus hadis mana yang Anda anggap paling benar. Karena kedua-duanya hadisnya apa? Sahih. Bingung akhirnya. Karena bingung, gak usah puasa. Repot ya. Sunnah membingungkan lagi. Masih banyak puasa sunnah yang enggak membingungkan. Puasa Senin, Kamis misalnya gitu. Itu ceritanya. Kemudian repot lagi. Repot apanya? Repotnya itu katanya versi Ibnu Abbas ketika Rasul sampai di Madinah tiba-tiba menyaksikan orang Yahudi puasa Asyura. Nah, puasa Asyura itu tanggal 10 bulan Muharram. Di buku sejarah, katakanlah di kitab Burda yang biasa teman-teman baca kalau Maulid Nabi gitu. Alhamdulillah sudah tuntas saya terjemahkan. Itu kehadiran Rasul bukan pada bulan bukan pada Muharram, tapi bulan Rabiul Awal. Jadi versinya Ibnu Abbas itu bulan Muharram. Tapi versinya Muawiyah bulan Rabiul Awal. Mana yang benar gitu. Nah, ini yang sulit. Sulitnya apa? Karena bicara tentang sejarah itu nggak gampang, Pak. Ulama kita dulu itu fokus yang menjaga hadis-hadis tentang akidah dan hadis-hadis tentang syariat. Sehingga hadis-hadis terkait dengan sejarah itu boleh dikatakan kedodoran gitu loh. Tapi bukan berarti tidak bisa dilacak kebenarannya, bisa. Nah, kira-kira gimana menggabungkan dua riwayat yang berbeda itu? Satu sisi katanya sampai di Madinah bulan Muharram. Sisi yang lain katanya bulan Rabiul Awal. Malah ada tanggalnya lagi. Tanggal 12 Rabiul Awal. Lu kok sama dengan kelahirannya ya gitu. Itu ceritanya. Andaikan kedua hadis itu sahih pun sebenarnya tidak ada masalah. Bagaimana cara mengkompromikan? Gampang. Yang diceritakan Ibnu Abbas itu kapan puasa Asyura disyariatkan.
sebelum hijrah atau sesudah hijrah. Permasalahannya entah setelah hijrah 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, tidak ada problem. Karena yang diceritakan Ibn Abbas bukan kisah hijrah, bukan. Tapi kisah kapan puasa Asyura disyariatkan. Ya sama dengan ketika ada guru sejarah Indonesia yang mengatakan begitu Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, tiba-tiba Belanda datang lagi ingin menjajah kedua kalinya. Padahal antara yang namanya proklamasi dengan kedatangan ada durasi 2 tahun. Karena sang guru ini ingin cerita kedatangan kedua kali itu setelah peristiwa proklamasi, entah setelah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, itu nggak ada masalah. Enak kalau kita pandai-pandai mengamati dengan dasar ingin membela sunnah Rasul. Kalau dasarnya benci, ini kesempatan mengobok-obok sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah ditemukan korina pertimbangan ketika Umar bin Khattab ingin membuat kalender Hijriyah. Ternyata apa? Awal bulannya itu, Januarinya itu kok tidak mulai Rabiul Awal, tapi mulai bulan apa? Muharram. Ini mempertajam analisis. Oh, kalau gitu cerita yang lebih akurat, kehadirannya itu bukan Rabiul Awal tetapi bulan apa? Muharram. Tanpa menyalahkan yang lain, orang ngerti. Oh, karena kesepakatan peristiwa hijrah ditandai Januarinya bukan Rabiul Awal tetapi bulan Muharram. Ini mempertajam riwayat Ibn Abbas yang lebih akurat dibanding riwayat yang lain. Itu gambarannya. Selesai lagi. Muncul lagi subuhan. Subuhannya apa? Aneh ini Rasul ini. Berapa kali menginstruksikan umatnya khaliful Yahud. Bedakan tradisimu dengan Yahudi. Lah kok malah Rasul ikut-ikut tradisinya Yahudi? Ini kan kontradiksi. Tidak habis-habisnya yang namanya hadis Rasul di mata orientalis ini. Setiap ada celah untuk menghabisi hadis, mereka blow up sehingga kita-kita yang kurang ilmunya itu jadi bingung gitu. Kalau sudah bingung, tinggalkan sunnah, repot dengan sunnah. Akhirnya menawarkan payung baru, memahami yang penting wahyu Quran itu payungnya demokrasi. Memahami Quran itu payungnya jangan hadis, tetapi apa? Kesetaraan gender. Memahami Quran jangan lagi hadis, payungnya intelektual, rasionalisme gitu. Memahami Quran payungnya tidak hadis lagi, apalagi pluralisme. Memahami hadis bukan lagi Al-Quran itu didampingi dengan hadis, tetapi apalagi hak azazi manusia. Maka kalau nanti ada hadis mencuri tali potong tangan, waduh itu pertentangan dengan hak asasi manusia, misalnya begitu. Itu diajak kita liberal, diajak kita bebas, tidak lagi terikat dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tantangan ketika dakwah masa kini, Pak. Bukan hanya berhadapan dengan internal kita, tapi teman-teman yang notabene
belajar pola pikiran mereka. Masya Allah itu. Dan yang paling bulat, nah ini paling bulat, ketika ditemukan hadis sahih, ungkapan dari Rasul, dan itu viral kemarin itu di WA itu. Sabda Rasul, la in baqitu ila qampin la asuman natasi. Kalau ada sisa usia saya di tahun mendatang, kalau saya masih hidup di tahun mendatang, saya akan puasa tidak lagi asyir, tetapi apa? Tasik. Tadi kata tis'an. Bukan lagi hari yang ke-10, tapi hari yang ke-9. Muncul istilah tasu'a gitu. Kalau asyir asyura, kalau tasik tasu'a. Dan biasanya kalau Rasul sudah ada keinginan-keinginan seperti ini, lepas dikerjakan atau tidak, itu konotasinya memberi arahan yang lebih baik. Sama ketika haji, gara-gara Rasul membawa hadiyu kurban haji, Rasul mengerjakan haji tamattu. Teman-teman yang tidak membawa hadiyu, waduh, hajinya qiron. Sudah sekali haji sama Rasul, tidak bawa kurban, tidak bisa ngikuti Rasul, sedih. Muncul kata-kata dari Rasul, lain begitu ila qabil masuk tuh hadiah. Kalau ada usia saya tahun mendatang pergi haji lagi, saya tidak akan membawa binatang kurban. Tiba sing Abdul Qiron. Itulah spekulasi ulama memahami hukum, karena keinginan Rasul di tahun mendatang itu diistimbatkan ingin memberikan arahan yang lebih baik. Hanya gitu. Sama dengan sholat Isya ini. Kata Rasul, kalau tidak saya membebani umatku, saya akhirkan sampai sepertiga malam. Sopo sing iso ya. Paling kebablasan. Itu ceritanya. Makanya Masya Allah, kalau kita hidup zaman Rasul, selalu Rasul itu mengakhirkan sholat Isya, tidak akan keluar kalau jamaahnya belum banyak, Pak. Jadi dilihat lewat jendela dulu, oh jamaahku cik titik, ono sing ngantuk sampai teklak. Iya, itu cerita sahabat. Sampai suatu saat sudah mendekati tengah malam, Umar masuk, Rasul belum keluar. Dibengok Rasul, as-shalah ya Rasul. Umar matanya keras. Ya Allah, dihibur kita oleh Rasul. Kalian menunggu datangnya sholat, ini nilainya sama dengan sedang sholat. Masya Allah. Tuh, kalau kita hidup zaman Rasul begitu, Masya Allah. Ya apa yang gambarkan wajib jamaah sholat Isya ini, ya apa ya kira-kira. Sehingga sholat dibakar rumahnya, ya apa ya, entek. Tuh, saya pernah ngobrol dengan teman-teman, ya apa sampai menggambarkan wajib jamaah sholat Isya kalau kita hidup zaman Rasul, ya Allah. Maka kalau ada fatwa tidur membatalkan wudu, wah ditemukan para sahabat menunggu sholat Isya itu takluk sampai ngorok lagi, ya Allah. Itu tidak membatalkan sholat. Akhirnya ada hadis dhaif. Kalau duduk tidurnya sambil duduk, yakini tidak batal. Sayangnya dhaif gitu ya. Karena apa? Kalau orang duduk ngentut nggak sadar, itu nemen gitu. Nemen pokoknya gitu. Tapi kalau sudah berbaring, wassalam. Dastus.
Itu ceritanya. Sehingga ada nasihat kapopon. Nek turunnya ambek lungguh sampai nggak membatalkan monggo gitu. Karena substansi yang membatalkan itu bukan tidurnya, keraguan saya tadi batal atau tidak. Maka ketika Rasul walaupun mendengkur bangun tidak wudu lagi. Kenapa begitu? Rasul sendiri yang menjawab. Mata saya terpejam, hati saya tidak pernah tidur, sehingga selalu dalam kondisi yakin belum ada. Sampaian wassalam, pokoknya ngelimpang titik wassalam. Itu gambarnya. Lebih baik udahlah batalkan wudhu lagi, lebih madhab ihtiyat, kehati-hatian. Itu gambarannya, Masya Allah. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan, kira-kira kita nanti merubah enggak? Mulai tanggal 10 jadi tanggal 9. Walaupun hadis itu belum kesampaian, Rasul keburu wafat. Tapi kan cita-cita sudah ada. Sama dengan haji kan juga begitu. Pada akhirnya itu haji terakhir bagi Rasul. Tapi keinginan itu tetap jalan. Bingung toh? Bingung, timbangan ini bingung, wis gak bosan. Repot sekali. Itu ceritanya, Masya Allah. Ada yang ingin membantu, Pak. Biar nggak kecolan lagi, gimana? Bingung deh, gak kecolan tiba loh, Pak. Di situ celah untuk menghabisi sunnah Rasulullah. Allah. Sekali lagi kita ingatkan, kalau hadisnya sama-sama sahih, kebetulan hadis itu sahih, tidak sulit untuk mengkompromikan. Tidak sulit kok. Gampang. Siapa yang meriwayatkan tadi? Lain bagitu ila qabil asumanatasi. Ibnu Abbas. Bukan yang lain. Maka fokus kajian kita kepada biografi Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu lahir tahun 3 sebelum hijrah. Sehingga ketika Rasul hijrah usianya baru 3 tahun. Benar. Dan supaya diketahui Ibnu Abbas tidak pernah ikut hijrah. Baru hijrah ketika usia 10 tahun bersama bapaknya. Berarti tahun berapa? 7 hijrah. Ini sejarah apa? Sampai di Madinah walaupun usianya baru 10 tahun didoakan oleh Rasul, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wilal Qur'an. Ya Allah, ajarilah si anak kecil ini tentang agama dan fahamkan tentang pentakwilan Quran. Dulu namanya takwil, bukan tafsir. Sehingga pasca wafatnya Rasul, kesulitan memahami ayat merujuknya kepada Ibnu Abbas. Itu ceritanya. Makanya tadi saya ceritakan setelah ngikuti haji wada usianya baru 13 tahun. Ini sejarah yang tidak dipungkiri. Oh, kalau gitu direkrut dengan hadisnya Ummu Salamah yang cerita Rasul tidak pernah meninggalkan puasa Asyura. Berarti tahun pertama hijrah Rasul sudah puasa Asyura tanggal 10 dapat 1 kali. Ibnu Abbas belum hijrah. Tahun yang kedua, walaupun turun kewajiban puasa Ramadan, Rasul tetap menjalani tanggal 10 Muharram dapat 2 kali. Tahun yang ketiga, puasa Asyura lagi, hari yang ke-10, tanggal 10 dapat 3 kali. Tahun yang keempat,
menjalani Asyura tanggal 10 lagi dapat yang ke-5. Tahun ke-6 dapat 6, tetap Asyura tanggal 10. Tahun ke-7 puasa lagi dapat 7 kali, tetap tanggal 10. Hijrahlah Ibnu Abbas dari Mekah menuju Madinah. Di tahun ke-8 Rasul jalani. Waktu itu usianya sudah 59 tahun. Ibnu Abbas usianya baru 10 tahun. Nah, ketika Ibnu Abbas menyaksikan Rasul puasa, terkejut. Tanya, bukankah ini puasanya Yahudi? Akan begitu. Maka Rasul menjelaskan peristiwa hijrahnya itu yang nanti dibahasakan oleh Ibnu Abbas. Ending dari diskusi mengatakan Rasul, ketahuilah wahai Ibnu Abbas, kalau besok masih ada sisa usia saya di tahun mendatang, saya menjalani tasik, sulit difahami tanggal 9. Yang bisa difahami yang ke-9 kalinya, tanggalnya tetap tanggal 10. Masa 8 kali Rasul menjalani puasa Asyura keliru terus? Sampai ditegur anak kecil 10 tahun. Apa enggak keliru panjenengan ya Rasul? Ini bukanlah tradisinya Yahudi misalnya begitu. Padahal Rasul itu maksum. Maksudnya apa? Kalau terjadi kesalahan langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa 8 kali keliru terus sampai yang ke-9 kali ditegur oleh Ibnu Abbas. Karena dalam riwayat itu ada kata-kata hari. Kesannya hari yang ke-9. Andaikan tidak ada kata hari, berarti yang ke-9 kalinya. Tanggalnya tetap tanggal 10. Itu yang terbayang bagi saya. Loh, apa tidak menyamai Yahudi? Enggak. Karena yang diikuti Rasul itu Yahudi yang ahli kitab. Yang dilarang Yahudi kafir. Jadi tidak kontradiksi. Banyak tradisinya Yahudi ahli kitab yang kita ikuti. Misalnya khitan. Itu dulu syariatnya Rasul sebelum Nabi Muhammad Ibrahim ya. Terus dijalani. Syariat namanya puasa Abu Daud. Syariat haji itu kan warisan dari Rasul sebelumnya. Karena Islam itu bangunan mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Sisi akidahnya tidak boleh membedakan. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Semua mengisahkan Allah. Sisi syariat kan bergantung kebutuhan. Coba kalau kita hidup Nabi Adam, nggak boleh kawin sesama saudara. Terus kawin sama siapa? Itu ceritanya nanti terus disempurnakan klimaknya di tangan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ceritanya begitu. Jadi tidak apa-apa mengikuti tradisinya Yahudi, tapi yang ahli kita. Dasarnya apa? Masih taat menjalani puasa. Yang kafir tidak bakal puasa. Indah kalau kita mengkompromikan sekian hadis sehingga kajiannya menjadi tematik. Maka munculnya hadis puasailah 1 hari sebelumnya atau sesudahnya, akurasinya perlu dipertimbangkan. Masya Allah, ini puasa hebatnya, Masya Allah. 6 sahabat terlibat periwayatan ini. Bayangkan Abu Hurairah punya peran. Qala Rasul, dawuh Rasul, afdalus sholati ba'dal faridah sholatul laili wa afdalus siyami ba'dal faridah siyam Asyura. Sebaik-baik sholat setelah sholat fardu adalah sholat
malam. Sebaik-baik puasa setelah puasa fardu, puasa Asyura. Dosanya bisa menghapus 1 tahun. Masya Allah. Kenapa syariat yang begitu mulia seperti ini akhirnya harus ditinggalkan gara-gara bingung gitu. Dan malah dikatakan, naudzubillah, buku ini mudah-mudahan tidak terbaca oleh sampean. Puasa Asyura itu katanya rekayasanya Muawiyah. Dasarnya apa? Setelah berhasil membantai keluarga Nabi, mereka rame-rame puasa. Maka siapa yang puasa Asyura podo ae ambek ngapok-ngapokno keluarga Nabi. Subhanallah. Menuduh Muawiyah merekayasa sebuah syariat. Biar guyub dibuat public opini. Hari ini Ibrahim diselamatkan dari Namrud. Apinya Namrud. Hari ini Yunus diselamatkan dari perut ikan. Hari ini Musa diselamatkan dari Fir'aun. Subhanallah. Orang ahli hadis harus memilah mana yang sisipan benar, mana yang tidak benar. Kalau ingin secara historis, kapan terjadinya puasa Asyura? Kapan yang namanya Muawiyah wafat? Yang namanya perang Karbala itu tidak terjadi pada zaman Muawiyah. Muawiyah itu sahabat Nabi, sekretaris wahyunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan terjadi penggantinya Muawiyah. Kok katanya rekayasanya Muawiyah? Subhanallah. Terjadinya pun karena kesalahpahaman. Semestinya setelah Muawiyah wafat, jangan anaknya Yazid yang langsung diangkat dengan cara monarki gitu. Ayo musyawarah dong gitu. Untuk mencari pengganti. Ideologinya mestinya Hasan yang layak menjadi pengganti. Ingin klarifikasi, dipersepsikan ingin perang gitu loh. Gara-gara salah paham, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terjadi itu bukan hanya kepada Allah. Sampai keluarga kita pun gara-gara salah paham bisa terjadi perang. Konflik itu hal yang manusiawi. Itu gambarannya tidak benar. Kalau ini rekayasanya Muawiyah. Memang Muawiyah juga meriwayatkan hadis tentang puasa apa? Asyura. Muawiyah sudah wafat, belum pernah terjadi perang Karbala. Andaikan perang Karbala itu bertepatan sebelum Haram, kita menjalani puasa Asyura, sama sekali tidak ada niatan ngapok-ngapokno keluarga Nabi, tapi menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Saya akhiri billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.